buat ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan memahami materi pada kesempatan ini, yaitu menulis cerita sejarah. Hal yang harus kalian pahami ketika menulis cerita sejarah adalah kalian bisa mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam bentuk teks eksplanasi dan mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Adapun indikator pada pertemuan pada pagi hari ini adalah mampu mendata kebahasaan dan unsur-unsur cerita sejarah yang tersaji, mampu menyusun teks cerita, baik berbentuk novel atau cerita sejarah pribadi. Yang ketiga, mempresentasikan, mengomentari, merevisi teks cerita novel sejarah yang ditulis. Dalam menulis cerita sejarah, hal yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok permasalahan dalam cerita. Tema bisa kita ambil, bisa berkaitan dengan peristiwa, bisa berkaitan dengan kelahiran, bisa berkaitan dengan keadaan, dan lain-lain. Terus, yang ketiga adalah jenis novel cerita sejarah. Novel cerita sejarah yang dapat kita kembangkan menjadi 3, ya. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai cerita sejarah. Jenis novel sejarah dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah rekon pribadi. Artinya adalah novel yang kita buat memuat tentang kejadian dan tulisannya terlibat secara langsung. Rekon pribadi biasanya berkisah tentang peristiwa sejarah pribadi. Sedangkan jenis novel yang kedua adalah rekon faktual. Artinya rekon yang dibuat dalam bentuk informasi, yaitu novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah atau laporan polisi. Pada rekon aktual ini, biasanya kita menggunakan cerita sejarah secara fakta. Yang ketiga adalah rekon imajinatif, yaitu menulis cerita sejarah dengan menggunakan novel-novel yang berkisah tentang faktual dalam bentuk khayalan yang diceritakan secara rinci. Baik, kita lanjutkan tahapan-tahapan dalam penulisan cerita sejarah. Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau disebut juga dengan exposition, atau istilah yang kalian sering sebut adalah orientasi. Orientasi di sini adalah bagian memperkenalkan cerita sejarah. Biasanya memperkenalkan tempat yang berkaitan dengan waktu maupun peristiwa. Selain orientasi, dapat juga kalian sajikan dalam bentuk pengenalan tokoh, menata hubungan antara adegan, dan hubungan antar tokoh pada tahap memperkenalkan. Tahapan yang kedua adalah pengungkapan peristiwa. Artinya di sini penulis menyajikan peristiwa munculnya sebuah masalah, baik itu masalah yang bersifat pertentangan atau kesukaran-kesukaran yang dihadapi para tokoh. Tahapan yang ketiga adalah menuju konflik atau disebut dengan rising action. Adalah terjadinya peningkatan perhatian kegembiraan, kemohonan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh.
Menuju konflik di sini adalah sama dengan ketika kita menulis cerita sejarah atau cerita, yaitu munculnya sebuah masalah dalam cerita. Biasanya ada rasa gembira atau kebohongan atau ketidakbaikan atau terjadinya penyebab-penyebab yang lain. Yang keempat adalah puncak konflik atau disebut juga dengan turning point atau juga kita sebut dengan komplikasi. Pada bagian ini biasanya penulis mengungkapkan klimaks dalam cerita, yaitu adanya bagian paling mendasar dalam cerita yang dapat mendebarkan pembaca. Biasanya pada penulisan cerita sejarah, yaitu pengungkapan perubahan nasib tokoh. Misalnya, dia yang kemudian menyesali tentang masalah yang pernah gagal. Tahapan yang kelima adalah evolusi sosial. Resolusi. Ibu ulangi. Yang kelima adalah tahapan penyelesaian atau disebut juga dengan tahapan evaluasi, yaitu tahapan di mana adanya akhir cerita. Pada bagian ini biasanya kalian akan memberikan rincian penjelasan atau penilaian terhadap sikap nasib-nasib yang dialami tokoh itu sendiri. Ya, ketika pemuncak cerita, berarti di akhir pemuncak cerita biasanya dinyatakan akhir dari kondisi nasib tokoh utama. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita. Fungsinya sebagai penutup dalam cerita. Koda biasanya berisi tentang ungkapan pengarang yang di dalamnya mewakili perasaan tokoh, yang di dalamnya memberikan ajaran hidup kepada pembaca. Pada koda di sini, koda yang harus kalian ingat adalah berupa amanat atau pesan dalam akhir cerita. Nah, baik anak-anak, dari 6 tahap itu bisa kalian pahami ya. Ada 6 tahapan dalam penulisan cerita sejarah. Ada peristiwa, mengungkapkan peristiwa, ada munculnya masalah, ada memuncaknya konflik, adanya penilaian atau memunculkan orang ketiga, dan adanya akhir dari cerita yang di dalamnya berisi tentang ajaran moral. Hal yang harus kalian perhatikan di dalam menulis cerita sejarah adalah kalian bisa mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis yang didasari dari pengetahuan, baik itu oleh penulis. Berarti ketika kalian menulis cerita sejarah harus memuat tentang peristiwa sejarah. Boleh dibuat dalam bentuk rekaan atas dasar pengetahuan baik yang terjadi pada penulis atau pengamatan dari penulis itu sendiri. Prinsip-prinsip menulis cerita sejarah ini ada 8. Yang pertama adalah mengungkapkan kejadian-kejadian secara kronologis. Ketika kalian menulis cerita sejarah, kalian harus bisa mengungkapkan urutan kejadian secara kronologis, artinya secara urutan waktu dan peristiwa secara rinci, yaitu menceritakan cerita mulai dari awal sampai akhir. Peristiwa juga dituturkan secara kronologis. Yang kedua, adanya fakta atau peristiwa. Ketika kalian menulis sebuah cerita sejarah, harus mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang ada di sekitar kita atau di lapangan. Artinya, peristiwa sejarah ini akan berkesan apabila terdapat peristiwa yang sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, berupa uraian deskriptif naratif. Artinya, ketika kita menulis cerita sejarah pribadi, harus menguraikan keadaan secara
secara rinci, yaitu menceritakan peristiwa secara proses, bisa serialisasi, bisa mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami. Jadi pada prinsip penulisan cerita yang ketiga adalah kalian harus mampu menuliskan cerita deskriptif naratif. Masih ingat ya apa yang dinamakan dengan deskriptif naratif? Deskriptif berarti bersifat menggambarkan seolah-olah nyata. Naratif berarti dia secara urutan peristiwa. Yang keempat, yang empat adalah adanya dua peristiwa atau lebih yang secara bersamaan perlu dituturkan secara terpisah. Jadi ketika peristiwa itu terjadi dalam bentuk dua hal, berarti perinciannya harus terpisah. Contohnya ketika peristiwa itu sedang mengalami kesedihan dan peristiwa berikutnya adalah peristiwa terjadinya bencana alam. Jadi bisa diuraikan secara urutan peristiwa secara terpisah, tetapi tetap mengkaitkan adanya unsur sejarah. Yang kelima adalah apabila suatu peristiwa sangat kompleks terjadi atas banyaknya kejadian kecil, maka perlu dikoreksi mana yang perlu disoroti karena dianggap penting. Jadi kata kuncinya ketika kalian menulis cerita sejarah, ambil pernyataan-pernyataan umum yang dijadikan sebagai permasalahan secara peristiwa secara utama. Ya, jadi koreksi tahapan yang kelima ketika kalian menuliskan cerita sejarah, tentukan pernyataan kompleks, pernyataan yang umum, dan edit kalimat-kalimat secara rinci yang sifatnya adalah bersifat kompleks. Ya. Yang keenam adalah unit waktu dan unit ruang dapat dibagi atas subunit tanpa menghilangkan kaitan atau dalam kerangka umum suasana terjadi. Artinya, ketika kalian menulis cerita sejarah, unit waktu dan ruang dapat dibagi tanpa menghilangkan kerangka. Jadi tetap mengikuti kerangka urutan kronologis. Walaupun urutan waktunya itu berbeda. Walaupun ceritanya di dalamnya menguraikan adanya ruang lingkup yang berbeda. Dan terakhir, adanya episode yang berbabak atau babak. Jadi kesankan dalam cerita sejarah itu munculkan adanya episode-episode atau babak-babak. Ada umpamanya di bagian peristiwa babak pertama yaitu memperkenalkan tokoh dalam kesengsaraan. Episode yang kedua adalah bertemu dengan tokoh yang membuat dia lebih sengsara. Yang ketiga, peristiwa episode ketika dia bertemu dengan seseorang yang dapat menghancurkan perjalanan hidupnya. Ini dijelaskan secara kronologis, itu adalah contohnya ya anak-anak. Baik, dari penjelasan ibu tadi dapat ibu simpulkan bahwa tugas pada hari ini adalah kalian mampu menyusun teks cerita sejarah yang berkaitan dengan peristiwa pribadi yang kalian alami. Jadi silakan boleh berkaitan dengan peristiwa pengalaman kelahiran kalian, peristiwa tentang perjalanan belajar kalian, atau perjalanan hidup yang ada di sekitar kalian, boleh orang tua atau keluarga kalian. Jadi yang pertama yang kalian lakukan adalah tentukan tema yang akan kalian buat. Temanya bisa berkaitan tentang pengalaman pribadi. Yang kedua, tentukan kronologis mengenai cerita yang akan dibuat.
Jadi urutkan kejadian. Kalau umpamanya peristiwa tentang perjalanan pengalaman pribadi kalian, berarti kalian menguraikan dari mulai kalian lahir, terus itu kalian masuki jenjang 2 tahun, 3 tahun, dan sampai sekarang. Susun yang ketiga, langkahnya adalah susun cerita sejarah itu menjadi sebuah babak atau episode yang di dalamnya memiliki kesan-kesan dan urutan peristiwa secara kronologis. Mungkin itu saja yang Ibu dapat jelaskan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi